Oke, jadi hari ini tepat tanggal 5 seperti biasa kita bakal lanjutin borong Bitcoin untuk part 3-nya cuy. Jadi tahu sendiri bahwasannya kita yang dapat gajinya pas-pasan atau pendapatannya pas-pasan pasti lebih susah untuk handle uang yang masih kategorinya kadang kita mau pakai masih bingung nanti cukup gak untuk kedepannya gitu kan. Jadi mudah-mudahan aku bakal bisa lanjut terus buat dokumentasi aku bahwasanya aku bakal tiap bulan borong Bitcoin dengan nominal 1 juta. Semoga kedepannya pun itu bisa mengubah ekonomi aku untuk kedepannya gitu, dari yang kita punya pas-pasan tapi bisa berpenghasilan lebih, jadi suatu saat kita pun bebas finansial gitu dan kita nggak pusing soal duit lagi gitu ya. Jadi aku pun sempat kepikiran gitu kan, sebelumnya aku beli itu di vlog ya. Nah terus di vlog ini aku tadi mau top up gitu kan, cuman aku lihat metode top upnya itu cuma ada 3, satu Permata Virtual Account, satu GoPay, satu lagi Dana gitu. HP yang aku pakai ini sebenarnya untuk aku main game doang, cuman karena aku mau dokumentasi harus ada screen record gitu kan karena tampilan layar HP aku, jadi aku pisahin gitu. Dan yang aku pakai buat ngevideoin ini pun tuh HP aku yang pribadi, kayak contoh entah Autennya lah, entah Gojeknya lah, aplikasi Gojek di situ gitu kan. Jadi aku tadi mau top up pakai GoPay, cuman aku pikir aduh dia ngedirect ke aplikasi GoPay kan, jadi nggak jadi gitu. Dan aku kepikiran apa aku lanjutin di vlog ini apa aku lanjutin di akun aku yang di Indodax gitu, karena kan aku sebelumnya memang udah ada beli di Indodax gitu. Nah jadi dulu itu aku hobinya main koin-koin meme gitu ya, jadi tau lah manusia itu kadang kalau lagi ngetrennya pasti ngikut kan. Sebenarnya aku ini di PP sama Shiba ini sempat untung sekitar 7 juta atau 10 juta gitu, karena terlalu serakah aku ngelipat-lipat terus kayak judi jadinya gitu kan. Ibaratnya kayak aku beli di harga sekian dia naik gitu, dan naik 2 kali lipat 3 kali lipat, aku beli lagi aku lipat lagi, mana tahu naik gitu kan. Rupanya di Shiba itu aku kemarin lipat ada masanya hari sial itu gak ada di kalender gitu kan. Jadi aku beli di harga sekian dia naik, di harga sekian dia naik lagi, harga sekian dia naik lagi gitu kan. Jadi sometimes pas aku beli dia langsung terjun payung gitu cuy. Jadi ya itu jadi pelajaran aku juga, dan aku pun nggak bisa nyalain gitu ya. Aku nggak yang kayak tipikal main kripto karena ini, rungkat karena ini juga, nggak gitu. Jadi ya ini kan memang kita yang mau lakuin dengan sadar diri dan dengan niat kita sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa salahin orang lain gitu ya. Nah jadi di PP pun sama sih sebenarnya, aku masih ada lipat, cuman karena budget terbatas aku belum bisa terlalu rutinitas buat ngejar biar dia bisa balik modal gitu. Sebenarnya kok balik modal aja pun udah syukur sih. Kalau mau dihitung sama profitnya mungkin adalah 20 juta hilang gitu, kalau sama modal ya 40 juta lebih gitu ya. Jadi ini aku juga aku rencana sih lanjut di Indodax saja, karena aku sebelumnya memang udah beli di Indodax gitu. Awalnya aku beli 3 juta, terus entah berapa bulan lagi aku beli 3 juta gitu ya. Jadi kayak nggak ada konsisten dari nominalnya gitu kan. Sebelumnya aku ada buat juta ya di video, mungkin kedepannya aku buat 2 juta kali ya, karena histori aku itu aku terakhir order 2 juta gitu ya. Nah ini kan ini kapan 11 November 2024 aku order 2 juta gitu. Terus di 5 Juni 2024 3 juta, ini 2 Mei 2 juta, Mei Juni ya. Ini kemarin berarti aku 2024 sempat rutin sebulan-sebulan, cuman entah gimana kadang-kadang kita lupa akan hal itu gitu. Jadi aku niatnya sih konsisten ke sini lagi gitu. Mungkin nanti bakal aku lanjutin di sini dan fokus satu aplikasi aja. Terlalu banyak aplikasi aku bingung juga gitu. Kayak ada vlog lah, ada Indodax lah, ada Binance lah. Binance aku ada juga gitu. Cuman aku nggak login di HP ini, di HP yang aku pakai ini buat nge-record gitu. Jadi aku masih bimbang sih. Ini mau beli apa enggak dengan modal saya gitu. Cuman ya nggak apa-apa lah. Namanya ini kita lanjutin video kita yang sebelumnya. Kalau misalkan ada perubahan pun mungkin aku harus cari
pemasukan dari kerja dulu. Nanti setelah kerja aku baru pertimbangkan lagi kira-kira lebih cocok 1 juta apa 2 juta gitu ya. Jadi ini kita langsung beli aja market. Ini posisi di agak ini versi lite kayaknya. Aku agak switch ke pro dulu karena aku nggak terbiasa sama tampilannya. Jadi ini kita langsung beli Bitcoin. Nah, jadi ini aku sebenarnya di sini itu udah modal 8 juta ini di Bitcoin kemarin. Ini di Indodax. Kalau di Binance aku ada $600 gitu ya. Jadi belum ku lanjutin karena itulah banyak aplikasi bingung mana yang mau difokusin kan. Jadi ini kita langsung beli dengan nominal 1 juta. Ini nggak bisa di scroll. Oke, ini kita beli 1 juta langsung ya. Jadi posisi ini Bitcoin ada di harga 1,2 gitu. Jadi aku pun nggak gitu ini sih, karena udah setahun lebih pun aku timbun di Bitcoin itu nggak ada minus gitu. Cuman kalian juga harus tahu, jadi kalau misalnya kalian main kripto, nggak semua kripto itu ini kita beli dulu lah, terlalu banyak ngoceh pusing juga. Kita beli 1 juta dulu. Oke, ini kita udah beli, mungkin belum masuk ya karena ini pakai market order. Pakai apa belinya? Limit order ya, bukan market order. Gak apa limit order, ganti ya lah, tapi biasanya cepet sih, sama aja kayaknya, cancel aja lah. Kita buat market order ya. Market order 1 juta. Nah, jadi kok market order itu kan lebih cepet ya. Nah, jadi ini kita udah beli ya, beli 1 juta gitu. Nah, ini 5 Maret gitu ya. Nah, jadi kedepannya aku bakal fokus ke Indodax, beli tiap bulan untuk Bitcoinnya gitu, karena flow nanti mungkin pas naik ku tarik aja gitu dan aku lanjutin di Indodax. Dan kalian juga harus tahu kok misalkan kalian main kripto itu kripto sebenarnya nggak semuanya itu berkonsep judi. Kalau judi kalian pengen instan, kalian all in, contohnya kalian ada 10 juta, kalian memang kalau mau trading itu mungkin ambilnya jangka pendek, kayak contoh ke scalping sih, kayak kalian beli hari ini mantaunya itu 3 hari 4 hari, kalau naik dijual. Itu yang penting harus ada profit, jangan kalian acuan dari ijo-ijo ini nggak guna gitu loh, karena ada yang namanya itu potongan dalam pembelian. Kayak contoh ini aku kasih lihat ya, kayak ini kan ada trading fee kan, trading fee ini 2100 2105 gitu. Jadi itu satu, terus di bagian sini order amount kan 1 juta, order fieldnya itu 99991 gitu ya, meskipun 9 perak, cuman gimana ya, setelah kalian beli itu kalian harus lihat juga itu kadang ada potongannya, itu kayak konsepnya pas kita order market pula, kayak misalkan pas masuk itu nominalnya agak berkurang gitu. Jadi ada yang namanya potongan di saat beli dan pembelian gitu, karena aku lihatnya itu di bagian sini sih, ini yang lebih kelihatan. Kayak contoh nih ya, aku kan kemarin beli 1 juta ya, ini kenanya 4 perak, terus di bagian 4 perak ini kan yang harus masuknya ini kurang 1 juta, itu 5 perak kurang 1 juta gitu. Cuman di entah gimana itu di bagian saldo BTC nya itu, saldo nilai aset itu lumayan terpotong gitu. Jadi kita bukan mau menjelekkan ya, cuman ini aku cuma kasih tahu, bukan sok tahu gitu, karena ini udah gak kelihatan. Harusnya kok kalian perhatikan, kemarin aku beli itu terasa lah perbedaannya gitu. Dan ini pun aku nggak gitu iniin sih, kayak contoh aku nggak gitu permasalahin. Kayak contoh ini kan aku baru beli 1 juta ya udah gitu. Contohnya sekarang saldonya 9,9, yang aku acuannya itu aku top up berapa, contohnya total keseluruhan 9 juta, ya udah modal di Bitcoin 9 juta gitu. Mau lepas dari potongan fee pembelian, potongan fee dari transaksi, itu aku nggak peduli, yang penting aku acuannya nominal yang masuk ke dalam koin tersebut gitu ya. Jadi sekian untuk videonya, semoga kalian juga nggak mengikuti jalan aku yang terlalu serakah tuh nyoba-nyoba koin-koin nggak jelas gitu. Jadi see you in next video.